Hai semuanya, kamu pernah nggak ngerasa kayak hidup kamu itu muter-muter aja di situ-situ terus? Kayak udah usaha, tapi hasilnya nihil. Kayak udah rajin, tapi nggak pernah maju. Kayak udah mikir keras, tapi tetap stuck. Dan yang lebih menarik lagi, seringkali penyebabnya bukan soal kemampuan, bukan juga soal nasib, tapi ada di tempat yang lebih dalam, yaitu cara mikir. Bukan rahasia lagi kalau mindset punya peran penting dalam nentuin arah hidup. Tapi kadang, kita nggak sadar kalau cara pikir yang kita anggap wajar justru jadi batu sandungan paling berat. Masalahnya, mindset itu licik. Dia bisa nyamar jadi kewajaran atau realita. Padahal diam-diam dia ngerem potensi yang seharusnya bisa ngebut. Banyak dari kita nggak sadar kalau cara kita mikir udah kayak rantai yang ngikat kaki sendiri. Ada orang yang ngerasa dirinya biasa aja, dan dia terus mikir kayak gitu seumur hidupnya. Akhirnya ya gitu, nggak pernah mulai hal baru karena udah yakin kalah di awal. Ada juga yang mikir kalau sukses itu harus nunggu momen yang tepat, kayak nunggu langit berubah warna dulu baru jalan. Padahal momen tepat itu seringnya cuma ilusi. Kita tunggu terus, padahal yang dibutuhin bukan waktu tapi nyali. Lalu ada juga yang terlalu perfeksionis. Semuanya harus sempurna dulu baru mau mulai. Mau bisnis, harus punya modal gede. Mau belajar, harus punya laptop canggih. Mau mulai karya, harus ada inspirasi dari langit dulu. Ini bikin banyak potensi bagus cuma nongkrong di kepala tanpa pernah diwujudkan. Padahal kadang yang dibutuhin bukan kesempurnaan, tapi keberanian buat kelihatan nggak sempurna di awal. Pola pikir lain yang sering bikin mandek adalah mental banding-bandingin hidup. Lihat orang lain sukses, langsung ngerasa kecil. Padahal yang dilihat cuma hasil akhirnya doang, bukan perjuangan berdarah-darah di belakang layar. Kita terlalu sering ngebandingin bab 1 kita sama bab 20 orang lain. Itu sama aja kayak ngebandingin benih sama pohon yang udah 10 tahun tumbuh. Nggak adil kan? Terus ada juga mindset yang lebih halus. Ngerasa semua hal itu harus disukai dulu baru dikerjain. Ini kelihatan keren karena katanya ikuti passion, tapi sering disalahpahami. Bukan berarti semua yang kamu kerjakan harus selalu bikin senyum-senyum. Kadang, hal besar datang dari hal yang nggak kamu suka awalnya. Tapi karena kamu sabar, konsisten, dan nggak manja, hasilnya jadi luar biasa. Passion itu bukan kayak cinta pandangan pertama, tapi seringnya tumbuh setelah kamu ngelewatin proses yang panjang. Mindset kayak gini banyak banget bentuknya. Dia bisa muncul dalam bentuk aku belum siap, takut gagal, nggak ada yang dukung, udah telat, dan segala alasan kreatif lain yang kedengerannya logis. Padahal ujung-ujungnya cuma jadi alasan buat nggak jalan. Lucunya, kita sering ngebela mindset ini. Kita rawat dia kayak tanaman hias. Padahal dia tumbuh liar dan bikin hidup kita kayak kebun yang susah dibersihin. Yang lebih serem lagi, mindset yang salah bisa ngerusak hal-hal bagus dalam diri. Bayangin kamu punya ide keren, tapi kamu mikir, kayaknya udah banyak yang bikin deh. Terus kamu batal mulai. Padahal siapa tahu justru versimu yang lebih relate dan dibutuhin banyak orang. Atau kamu punya skill yang unik, tapi kamu ngerasa itu nggak berguna karena belum menghasilkan uang. Padahal semua hal besar itu butuh waktu buat tumbuh. Ada juga yang terjebak di mindset zona nyaman. Merasa hidupnya udah cukup, padahal sebenarnya lagi mandek. Nggak berkembang, tapi nggak mau ribet. Ini bahaya banget karena kenyamanan itu seringnya bikin kita lupa gimana rasanya lapar, penasaran, dan pengen lebih. Kita jadi kayak singa yang lupa kalau dia singa, cuma karena tiap hari dikasih makan. Nggak lagi berburu, nggak lagi gerak. Padahal di luar sana, hutan penuh peluang. Kalau kita mau jujur, banyak hal yang kita sebut realita itu sebenarnya cuma persepsi. Kita bilang hidup ini keras, padahal mungkin cara kita mandang hidup aja yang terlalu sempit. Kita bilang nggak ada peluang, padahal yang kita lihat cuma dari jendela kamar. Kita bilang nggak bisa, padahal belum nyoba dengan sungguh-sungguh. Semua itu balik lagi ke kepala. Dan kepala kita ini, kalau nggak kita rawat, bisa jadi penjara buat diri sendiri. Orang yang sukses bukan selalu orang yang paling pintar, paling kaya, atau paling hoki. Tapi mereka yang berani ngelawan pola pikir lama yang bikin diam. Mereka yang bisa bilang ke diri sendiri, gue bisa lebih dari ini. Mereka yang nggak takut kelihatan bodoh waktu belajar hal baru. Mereka yang rela mulai dari bawah tanpa nunggu tepuk tangan. Dan mereka yang nggak nyalahin dunia setiap kali gagal. Masalahnya melawan mindset itu nggak segampang nyalain lampu, nggak bisa instan. Tapi juga bukan berarti mustahil. Butuh keberanian buat ngakuin kalau cara pikir kita selama ini keliru. Butuh kerendahan hati buat belajar ulang dari nol. Butuh ketegasan buat nolak suara-suara di kepala yang bilang,
Kamu nggak sanggup. Dan yang paling penting, butuh komitmen buat terus maju, bahkan kalau belum ada yang lihat. Kadang, hal kecil bisa jadi titik balik. Kayak milih bangun pagi walau lagi libur. Kayak nulis ide yang muncul di kepala sebelum lupa. Kayak nyapa orang baru di komunitas yang kamu ikuti. Kayak nyoba hal yang selama ini kamu anggap nggak mungkin. Perubahan besar nggak selalu dimulai dari gemuruh. Seringnya dia muncul dari bisikan kecil yang kamu dengerin dan tindak lanjuti. Nggak ada salahnya merasa takut. Nggak ada yang salah juga dengan ngerasa ragu. Tapi yang bahaya adalah kalau kamu biarin rasa itu jadi sopir yang ngarahin semua keputusanmu. Takut boleh numpang duduk di kursi belakang, tapi dia nggak boleh pegang setir. Karena kalau kamu kasih dia kuasa, dia bakal bawa kamu muter-muter ke tempat yang sama, sampai kamu lupa tujuan awalmu. Setiap orang punya potensi yang luar biasa. Tapi potensi itu kayak bahan bakar, nggak bakal ngegerakin apa-apa kalau kamu nggak hidupin mesinnya. Dan mesin itu adalah pikiranmu. Kalau kamu terus ngisi kepala dengan keraguan, alasan, dan ketakutan, ya mesinnya bakal mogok. Tapi kalau kamu isi dengan keberanian, keingintahuan, dan semangat belajar, dia bisa nganter kamu ke tempat yang kamu nggak pernah bayangin. Sukses itu bukan soal seberapa besar yang kamu capai, tapi seberapa jauh kamu berani ninggalin pola pikir yang nahan kamu di tempat lama. Kadang, jalan menuju sukses itu bukan ditutup orang lain, tapi ditutup pikiran kamu sendiri. Jadi, sebelum nyalahin keadaan, coba tengok dulu apa yang kamu pikirin tiap hari. Apa kamu lebih sering mikirin alasan kenapa kamu nggak bisa, atau kamu sibuk nyari cara biar bisa? Jangan tunggu kamu sempurna buat mulai. Jangan tunggu kamu ngerti semua hal buat bergerak. Jangan tunggu semua orang setuju buat percaya diri. Karena hidup ini bukan soal tunggu-tungguan. Ini soal siapa yang mau maju duluan. Dan seringkali, yang menang bukan yang paling siap, tapi yang paling berani mulai walau belum siap. Semua orang pernah punya pikiran yang ngeraguin diri sendiri. Tapi bedanya, orang sukses nggak ngasih pikiran itu panggung utama. Mereka denger iya, tapi mereka nggak nurut. Mereka tetap jalan, tetap belajar, tetap gagal, tetap bangkit, dan terus ulang sampai berhasil. Karena mereka sadar, satu-satunya cara buat ngebuktiin pikiran negatif itu salah adalah dengan bergerak. Kamu boleh punya mimpi setinggi langit, tapi kalau mindset kamu masih suka nyeret kamu balik ke tanah, ya kamu bakal terus-terusan di bawah. Jadi sebelum ngeluh soal nasib, coba ubah dulu isi kepalamu. Karena kadang, sukses itu bukan datang dari luar. Dia muncul waktu kamu mulai ngerombak dalam. Jangan tunggu semuanya ideal. Jangan tunggu mentari bersinar pas jam yang kamu mau. Kadang, kamu harus lari di tengah badai, dan itu justru yang bikin kamu jadi lebih kuat. Mindset bukan sesuatu yang lahir begitu aja, dia dibentuk dari kebiasaan. Dan kalau kamu udah biasa mikir negatif, ya wajar kalau kamu harus kerja ekstra buat ngebangun ulang. Tapi kabar baiknya, kamu bisa ubah semua itu. Mulai dari sekarang, mulai dari satu langkah kecil, mulai dari berani bilang ke diri sendiri, aku nggak mau lagi dikendalikan pikiran yang ngerugiin. Karena langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada niat gede yang cuma disimpan. Akhirnya, semua ini kembali ke pilihan. Kamu mau tetap jadi penonton dalam hidupmu sendiri, atau mau jadi pemain utama? Kamu mau terus duduk di bangku penonton sambil nonton orang lain dapat sorotan, atau kamu mau naik ke panggung walau awalnya gemeteran? Hidup ini nggak bakal nunggu kamu siap, tapi dia selalu kasih ruang buat kamu yang berani ngelangkah. Jadi, yuk, pelan-pelan kita bongkar satu-satu isi kepala yang selama ini ngerem langkah. Kita rombak cara pikir yang bikin kita ragu buat maju. Karena mungkin sukses kamu nggak jauh-jauh banget. Mungkin dia cuma nunggu kamu buat mikir beda. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.